Oke, selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu ya. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan, baik secara alami maupun buatan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji ya. Itu bisa kamu buka buku kamu di halaman 33. Oke. Nah, reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Nah, jadi kalau kita belajar tentang reproduksi generatif atau reproduksi yang terjadi secara seksual pada tumbuhan, berarti kita harus tahu dulu apa yang berperan sebagai alat kelamin jantan maupun sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan itu, ya. Nah, jadi organ tanaman yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan itu adalah bunga, ya. Nah, jadi bunga ini sendiri mempunyai 4 bagian utama. Yang pertama ada namanya kelopak atau kaliks. Yang kedua ada mahkota bunga, corolla. Yang ketiga alat kelamin jantan, yaitu berupa benang sari atau stamen. Kemudian yang berperan sebagai alat kelamin betina ada putik atau namanya carpel, ya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi berdasarkan bagian-bagian yang terdapat pada bunga, nah maka bunga itu sendiri bisa kita bedakan menjadi 2 kelompok. Ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, kalau dia bunga lengkap berarti bunga yang memiliki semua bagian bunga. Nah, contohnya dia memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, sedangkan kalau dia bunga tidak lengkap berarti bunga itu tidak memiliki 1 atau lebih bagian bunga. Contohnya nih, ada bunga yang tidak memiliki kelopak, kemudian misalnya dia tidak memiliki benang sari. Nah, itu artinya bunga tidak lengkap. Oke, nah berdasarkan keberadaan alat reproduksinya, bunga dibedakan menjadi 2 jenis. Ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu adalah apabila dalam satu bunga dia terdapat putik dan benang sari, ya. Ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya. Makanya disebut juga sebagai bunga banci atau hermafrodit. Nah, bunga tidak sempurna, ya, apabila dalam satu bunga itu hanya terdapat salah satu alat kelaminnya saja gitu. Contohnya bunga jantan. Dalam satu bunga itu hanya memiliki benang sari saja. Kemudian bunga betina, ya, dalam satu bunga itu hanya terdapat putik saja gitu. Itu artinya bunga tidak sempurna. Nah, jadi ini merupakan bagian-bagian bunga, ya. Ini bagian bunga lengkap, ya, yang terdapat pada Hibiscus rosa sinensis, ya, atau bunga kembang sepatu. Nah, bisa kamu lihat bagian-bagiannya ada tangkai bunga, ada mahkota bunga yang berfungsi sebagai perhiasan bunga, kemudian ada kelopak bunga. Nah, kemudian juga ada alat kelamin jantan tadi, benang sari. Ya, benang sari ini terdiri dari beberapa bagian. Ada kepala sari dan tangkai sari. Kemudian alat kelamin betina ada berupa putik, dia terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama ada kepala putik, ya, ada tangkai putik, dasar putik, ada bakal biji. Kemudian dasar putik ini biasanya juga disebut dengan bakal buah. Nah, jadi secara umum, ya, proses fertilisasi, ya, pada bunga atau tumbuhan itu terjadi seperti ini. Nah, nanti misalnya kepala sari ini sudah dewasa, maka kepala sari ini akan pecah mengeluarkan serbuk sari. Nah, serbuk sari ini nanti akan masuk ke kepala putik, ya. Nah, dari kepala putik dia mengalir melalui tangkai putik dan masuk ke bakal buah. Nah, di dalam bakal buah ini terdapat yang namanya ovarium. Nah, di dalam ovarium ini terdapat yang namanya sel-sel telur. Sel-sel telur ini terdapat di bakal biji. Nah, setelah nanti si serbuk sari ini masuk ke dalam bakal biji, ya, karena tadi terdapat sel telur, makanya terjadi yang namanya proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, hasil pembuahan ini, hasil fertilisasi ini yaitu nanti bakal buah akan berkembang menjadi buah. Nah, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, biji inilah yang akan kemudian menjadi tumbuh menjadi individu baru atau tanaman baru gitu. Oke, kita lanjut.
Nah, ini merupakan pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan, ya. Nah, di slide bisa kamu lihat ada kata meiosis dan mitosis. Nah, di buku kamu juga ada di halaman 34. Nah, jadi yang harus kita pahami adalah kalau dia namanya mitosis, ya, pembelahan yang terjadi pada sel tubuh. Jadi kenapa manusia itu bisa bertambah tinggi, bisa bertambah besar, atau kenapa tumbuhan bisa bertambah tinggi, bisa bertambah besar? Karena sel-selnya itu membelah secara mitosis. Mitosis artinya sel induknya itu yang membelah akan sama dengan sel anakan, atau sel anakannya itu memiliki sifat yang sama dengan sel induknya. Nah, kemudian jumlahnya juga sama, misalnya identik dengan misalnya induknya 2N. Makanya anakan yang nanti dihasilkan pun sebanyak 2N dan sifatnya itu sama, identik. Nah, bedanya dengan meiosis adalah meiosis ini terjadi pada pembelahan sel, yaitu pada sel kelamin, ya, yaitu dalam proses pembentukan sel kelamin jantan atau betina. Nah, kalau dia pada meiosis, sifat dari anakan yang dihasilkan itu memiliki sifat setengah dari sifat induknya. Nah, misalnya induknya itu 2N. Nah, nanti anaknya itu bersifat N, ya, setengah dari induknya gitu. Makanya kalau pada manusia itu sebenarnya kita terbentuk dari setengah dari sifat dari bapak kita, kemudian setengah dari ibu kita gitu. Oke. Nah, kalau pada kasus tumbuhan itu sendiri bisa kita lihat, ya. Nah, tadi kan yang bertindak atau berperan sebagai alat kelamin jantan kan ada namanya si benang sari, ya. Nah, benang sari ini memiliki yang namanya ruang sari. Nah, ruang sari ini yang ini. Yang ini. Nah, kepala sari ini. Oke. Nah, jadi di dalam ruang sari ini terdapat yang namanya sel induk mikrospora, ya. Nah, ini sel induk mikrospora. Nah, sel induk mikrospora ini mengalami yang namanya meiosis, ya. Dia menghasilkan 2 mikrospora haploid, ya. Kemudian dia mengalami yang namanya meiosis kedua. Nah, meiosis kedua dia menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Nah, jadi setiap 4 sel mikrospora haploid ini dia nanti berkembang membentuk inti vegetatif dan inti generatif, ya. Nah, jadi serbuk sari, ya, yang telah berkembang menjadi inti vegetatif dan inti generatif ini yang dinamakan dengan butir serbuk sari yang sudah dewasa gitu. Nah, makanya nanti kalau pada tumbuhan itu bunganya telah dewasa, ya, serbuk sarinya telah dewasa, maka kotak spora ini akan pecah dan mengeluarkan butir serbuk sari yang mengandung inti vegetatif dan inti generatif. Oke, kita lanjut di proses pembentukan gametofit betina. Nah, tadi kan kalau dia gametofit betina yang berperan itu adalah si putik, ya. Nah, putik tadi terdiri dari yang namanya bakal buah dan terdiri dari bakal biji. Nah, tadi kan Ibu bilang di dalam bakal biji inilah terdapat yang namanya sel-sel telur gitu, ya. Nah, di dalam bakal biji terdapat yang namanya sel induk megaspora, ya. Bisa kamu lihat yang ini sel induk megaspora. Nah, sel induk megaspora yang ini dia akan mengalami yang namanya meiosis. Mengalami meiosis membentuk 4 megaspora yang ini. Nah, namun, ya, pada tahap proses meiosis ini 3 megasporanya akan mati dan 1 megaspora berkembang. Nah, itu bedanya gitu. Tadi kalau pada alat kelamin jantan pada serbuk sari 4-nya itu berfungsi, ya. Kemudian kalau dia pada alat kelamin betina, kalau pada putih ini 3 megasporanya itu mati, hanya 1-lah yang berkembang. Oke. Yang ini bisa kamu lihat di gambar, ya, 1 yang berkembang. Nah, 1 megaspora ini dia mengalami mitosis, membentuk yang namanya 2, ya, 2 inti megaspora. Kemudian dia mengalami mitosis 2 menjadi 4, kelipatan 2. Nah, kemudian setelah dari mitosis 2 menghasilkan 4 sel megaspora, kemudian mengalami mitosis 3 menghasilkan 8, ya, menghasilkan 8 induk megaspora. Oke.
Oke, maksud Ibu 8 inti haploid ya, sudah. Nah, jadi 8 inti sel ini dia akan bergerak yang ada pada kutub antipoda dan mikrofil. Nah, jadi nanti yang 8 inti sel ini, 8 inti sel haploid ini 3 nanti ke kutub antipoda ya, yang ini. Nah, nanti 3 ke sini. Oke, kemudian 3 lagi dia di kutub mikrofil. Kemudian kan udah jumlahnya 6, 3 di antipoda, 3 di mikrofil. Nah, 2-nya di inti polar yang ini. Nah, di kutub mikrofil ini ya, nanti satulah yang berkembang atau berfungsi sebagai sel telur. 2-nya namanya si sel sinergit gitu. Oke. Itulah proses dari pembentukan gametofit betina. Oke, nah selanjutnya kita membahas tentang penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Nah, jadi penyerbukan itu sendiri terdiri dari yang namanya 4 macam ya. Ada penyerbukan sendiri, namanya adalah autogami ya. Jadi penyerbukan sendiri ini dinamakan juga dengan penyerbukan autogami. Nah, kalau dia penyerbukan sendiri itu terjadi ketika benang sari dan putik berasal dari satu bunga ya. Seperti ini. Nah, benang sarinya dan putiknya berasal dari satu bunga. Kemudian yang kedua itu adalah penyerbukan tetangga. Nah, jadi penyerbukan tetangga ini disebut juga dengan geitonogami ya. Nah, kalau dia penyerbukan tetangga ya, apabila benang sarinya itu berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu tanaman. Nah, contohnya misalnya benang sarinya berasal dari bunga yang satu ini. Kemudian nanti benang sarinya ini jatuh ke putik bunga yang lain, tetapi dia masih dalam satu tanaman gitu. Itu namanya penyerbukan tetangga. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada namanya penyerbukan silang atau alogami. Nah, jadi kalau penyerbukan silang ini terjadi ketika benang sarinya ini berasal dari tanaman yang lain gitu, tetapi masih dalam satu jenis tumbuhan. Misalnya sama-sama jenis tumbuhan mawar gitu, tetapi yang menjadi pembedanya adalah dia tidak terdapat pada satu tanaman itu, tetapi berbeda tanaman gitu. Itu namanya penyerbukan silang. Nah, yang terakhir itu ada namanya penyerbukan baster. Nah, jadi penyerbukan baster ini terjadi apabila benang sarinya itu berasal dari tanaman lain, kemudian jenisnya lain gitu, tetapi masih dalam satu varietas atau satu spesies gitu. Nah, contohnya terjadi pada misalnya sama-sama bunga mawar gitu. Nah, bunga mawarnya misalnya sesama bunga mawar misalnya terjadi dengan bunga mawar merah dengan bunga mawar putih gitu, tetap masih dalam satu spesies. Kemudian misalnya terjadi pada tanaman jambu biji berbiji merah dengan tanaman jambu biji berbiji putih gitu. Artinya dia tanamannya beda tetapi dia masih dalam satu varietas gitu. Itu namanya penyerbukan baster ya. Mungkin bisa kamu lihat di gambar itu, bisa dibuat contohnya, dia tanamannya masih sama gitu, cuman bedanya di warnanya gitu, ada berwarna ungu dan kuning, itu maksudnya. Oke, nah kita lanjut kepada pembuahan pada tumbuhan berbiji. Nah, tadi setelah kita ketahui bagaimana proses pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Nah, di sini kita bahas tentang pembuahan pada tumbuhan berbiji. Nah, tadi kan ketika kotak sporanya itu sudah dewasa, maka kotak sari ya, benang sarinya itu pecah dan dia mengeluarkan yang namanya serbuk sari. Nah, tadi kan serbuk sari itu yang sudah dewasa dia menghasilkan yang namanya inti vegetatif dan inti generatif ya. Sudah terbentuk inti vegetatif dan inti generatif. Nah, nanti inti generatif ini ya itu bermitosis membentuk menjadi 2 inti generatif. Nah, bisa kamu lihat ini inti generatifnya 1. Nah, ini ada lagi inti generatifnya 2. Kemudian yang inti vegetatif, nah dia berkembang menjadi
tabung serbuk sari ya. Inti vegetatif ini berkembang menjadi tabung serbuk sari. Makanya nanti sel kelamin jantan yang tadinya terdiri dari inti vegetatif dan inti generatif, dia akan tumbuh menjadi dua inti generatif dan inti vegetatif berkembang menjadi tabung serbuk sari. Nah, itu dari alat kelamin jantan. Nah, kemudian alat kelamin betina tadi dia terdiri dari 3 kutub yang ada di antipoda. Kemudian yang di kutub lainnya ada tadi 2 sel sinergit dan 1 sel telur. Nah, bisa kamu lihat di sini yang ini ya. Nah, nanti serbuk sari ini ya, serbuk sari ini dia masuk ke dalam bakal biji ya, masuk dia ke dalam bakal biji. Nah, kemudian tadi kan terdapat 2 inti generatif. Nah, nanti inti generatif ini dia nanti satu membuahi yang namanya sel telur ya, satu membuahi sel telur dan satu lagi dia akan membuahi yang namanya inti polar. Makanya nanti sel telur ini dia lah yang akan berkembang menjadi zigot dan inti polar inilah nanti yang berkembang menjadi endosperm yang berfungsi untuk memberikan cadangan makanan kepada si zigot ini. Makanya disebut sebagai pembuahan ganda gitu. Kita ulang sekali lagi, pembuahan ganda itu artinya tadi satu inti generatif membuahi sel telur dan satu lagi membuahi inti polar gitu. Nah, dari hasil pembuahan ganda inilah terbentuk yang namanya biji seperti itu. Oke, di yang topik selanjutnya itu di perkembangan biji. Nah, di perkembangan biji ini bisa kamu lihat yang pertama kita bahas adalah struktur biji. Nah, ada struktur biji dikotil dan monokotil. Nah, kalau dia dikotil berarti tanaman yang berkeping 2. Kalau dia monokotil berkeping 1. Nah, kalau pada struktur biji ini kita akan belajar tentang bagian-bagian yang akan berkembang menjadi organ tanaman itu sendiri. Nah, contohnya ada plumula. Nah, plumula itu nanti berkembang menjadi yang namanya bakal daun. Nah, kemudian ada namanya radikula, dia akan berkembang menjadi yang tumbuh akan menjadi bakal akar. Nah, kemudian ada epikotil, dia embrio pucuk. Hipokotil, dia akan berkembang menjadi batang. Nah, kotiledon dan endosperma itu berfungsi sebagai cadangan makanan ya. Kemudian ada skutel ya. Skutel itu berfungsi sebagai alat penyerap makanan yang terdapat di dalam endosperma. Kemudian ada namanya koleoptil ya. Dia berfungsi sebagai melindungi plumula. Nah, jadi bedanya nanti biji dikotil dengan biji monokotil adalah kalau pada dikotil kotiledonnya itu tebal gitu, sedangkan kalau dia pada monokotil kotiledonnya itu tipis ya. Bisa kamu lihat ini kotiledon pada dikotil ya, tebal gitu semua, sedangkan kalau pada monokotil kotiledonnya itu tipis yang ini ya tuh. Oke, nah yang terakhir kita bahas adalah perkecambahan biji. Nah, jadi berdasarkan letak kotiledon atau cadangan makanan pada saat berkecambah, maka kita mengenal nanti 2 jenis perkecambahan. Yang pertama namanya adalah perkecambahan epigeal. Epi berarti di atas. Nah, jadi perkecambahan epigeal ini adalah perkecambahan yang kotiledonnya berada di atas permukaan tanah. Nah, biasanya ini terjadi pada tumbuhan dikotil. Nah, sedangkan kalau dia perkecambahan hipogeal, hipo artinya di bawah. Berarti perkecambahan yang kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Nah, biasanya perkecambahan ini terjadi pada tumbuhan monokotil. Oke, mungkin bisa kamu lihat langsung gambarnya ini. Nah, epigeal, langsung lihat kotiledonnya ikut terangkat di permukaan tanah yang ini ya. Makanya dia dibilang epigeal. Sedangkan hipogeal, kotiledonnya ini tetap berada di dalam tanah gitu. Oke. Nah, jadi sekian pembahasan kita tentang reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, apabila ada yang kurang jelas, bisa kamu langsung tanya sama ibu di Google Classroom kita. Sekian dan terima kasih.